Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian komunikasi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe, karena nanti akan ada penjelasan materi lainnya yang terkait dengan seleksi P3K maupun seleksi CPNS. Nah, langsung saja kita bahas materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian komunikasi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi atau apa definisinya. Yaitu suatu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah definisi dari komunikasi, yaitu suatu kemampuan untuk mengungkapkan pendapat kita atau dengan cara lisan maupun tertulis, atau bisa juga kita sebagai pendengar, lalu mempersuasi atau mengajak, lalu meyakinkan dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian dalam kompetensi komunikasi di sini ada level tingkatannya. Yang paling rendah yaitu level 1, di mana deskripsi atau penjelasannya itu di sini hanya menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Jadi hanya menyampaikan informasi saja. Adapun indikator perilakunya 1.1 itu menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dengan mengikuti alur yang logis. Lalu 1.2 memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Dan 1.3 yaitu mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Kemudian level yang kedua, deskripsi atau penjelasannya itu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan. Jadi di sini kita sudah bisa untuk aktif dalam berkomunikasi. Kalau yang sebelumnya kita hanya menyampaikan informasi saja, sekarang kita ikut serta atau aktif dalam berkomunikasi. Kemudian di sini indikator perilakunya 2.1 itu menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Kemudian mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Lalu membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain sesuai arahan pimpinan. Level selanjutnya, level 3, penjelasannya itu berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi secara lisan ataupun tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, ataupun kompleks. Di sini indikator perilakunya itu menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain. Kemudian membuat laporan tahunan, predik, naskah, dokumen, ataupun proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, membuat proposal yang rinci dan lengkap. Kemudian level yang keempat, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis,
untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Di sini indikator perilakunya yang pertama itu mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Lalu menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi dalam bentuk tulisan formal. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian level yang paling tinggi yaitu level 5. Di sini penjelasannya atau deskripsinya itu menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Adapun indikator perilakunya yang pertama, menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional, kemudian menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi ataupun nasional. Dan yang ketiga, menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi ataupun nasional. Jadi inilah level atau tingkatan pada kompetisi komunikasi. Kemudian contoh soal dari komunikasi. Yang pertama, sewaktu saya sedang berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ada yang menyinggung masalah pribadi saya. Maka nah di sini apa tindakan kita? Apakah A, mengalihkan pembicaraan, B, mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-teman, tapi tentunya tidak saya tanggapi semua. C, menerima setiap ada pandangan dari teman-teman. D, mencoba untuk melakukan kegiatan lain. Atau E, membongkar permasalahan pribadinya juga. Nah, di sini apa tindakan kita dalam berkomunikasi? Di sini situasinya itu kita sedang berkumpul dengan teman-teman. Lalu ada yang menyinggung masalah pribadi kita. Nah, adapun jawaban yang tepatnya di sini adalah poin yang tertinggi adalah mengalihkan pembicaraan. Itu A ya, mengalihkan pembicaraan. Karena kalau ada orang menyinggung masalah pribadi kita, alangkah baiknya kita alihkan pembicaraan ke topik yang lain. Jadi untuk A itu diberi skor 5. Lalu skor 4 itu ada pada opsi D, yaitu mencoba untuk melakukan kegiatan lain. Jadi selain mengalihkan pembicaraan, kita bisa mencoba untuk melakukan kegiatan lain agar tidak membicarakan tentang masalah pribadi kita. Kemudian poin yang ketiga itu ada pada opsi B, yaitu mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-teman, tapi tentunya tidak saya tanggapi semua. Jadi nggak perlu kita tanggapi apa yang dibicarakannya. Lalu opsi yang kedua, poin yang kedua itu ada pada opsi C, yaitu menerima setiap ada pandangan dari teman-teman. Dan yang poin yang terendah itu ada pada opsi E, membongkar permasalahan pribadinya juga. Jadi opsi E itu adalah poin yang terendah. Kemudian contoh soal yang kedua. Salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa hubungan saya dan rekan kerja saya bernilai baik adalah apakah A, komunikasi, B, pemisahan wewenang, C, diskusi untuk pemecahan masalah, D, bersikap individualis, atau E, kerjasama tim. Di sini apa indikator kita bahwasanya hubungan kita dengan rekan kerja itu bernilai baik. Nah, di sini
poin yang tertinggi atau skor 5 yaitu ada pada opsi A, yaitu komunikasi. Kenapa? Karena kalau kita menjalin komunikasi dengan rekan kerja, maka pastilah hubungan kita akan bernilai baik dengan rekan kerja kita. Kemudian, selain komunikasi, ada juga kerja sama tim. Yang jelas kita bangun komunikasi, setelah kita bangun komunikasi, baru kita bangun kerjasama. Oleh karena itu, untuk poin E, untuk opsi E itu diberi skor 4. Dan poin yang ketiga itu ada pada opsi C, yaitu diskusi untuk pemecahan masalah. Kemudian skor yang kedua itu ada pada opsi B, pemisahan wewenang. Dan skor yang terendah ada pada opsi D, bersikap individualis. Nah, ini kenapa opsi D paling rendah? Karena kita di sini hanya menampakkan individualis saja, bukan kerja sama tim atau bukan kelompok. Jadi kalau kita bersikap individualis, maka jelaslah bahwa hubungan kita dengan rekan kerja akan bernilai tidak baik. Contoh soal yang ketiga, tim Anda yang baru kebanyakan bersifat pasif karena percaya bahwa Anda sebagai ketua mampu menyelesaikan semuanya. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah A ikut bersifat pasif namun memberikan performa terbaik, B melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, C berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab, D bersyukur karena dipercaya untuk menyelesaikan semuanya, atau E keluar dari tim karena tidak ada yang mau bekerja. Di sini poin yang tertinggi yaitu ada pada opsi C, berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab. Jadi di sini kita ada tim Anda yang baru. Nah, di sini tim kita ini bersifat pasif, bukan aktif. Oleh karena itu, kita bagi tugas dan kita berikan mereka dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi inilah langkah kita sebagai ketua agar kita semuanya bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Nah, inilah salah satu kemampuan untuk berkomunikasi dalam kelompok. Kemudian poin yang keempat, itu ada opsi B, melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Lalu poin yang ketiga, ada opsi D, bersyukur karena dipercaya untuk menyelesaikan semuanya. Nah, ini kurang tepat. Karena di sini kita yang sebagai ketua, jadi kita semuanya yang mengerjakannya. Padahal di sini ada anggota yang bisa membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kurang tepat. Kemudian yang kedua ada opsi A, ikut bersifat pasif namun memberikan performa terbaik. Nah, ini kalau tim kita udah jelas pasif, kita pun ikut pasif, maka siapa yang aktif? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jadi untuk opsi A kurang tepat. Nah, apalagi opsi E, keluar dari tim karena tidak ada yang mau bekerja. Dengan alasan karena semuanya atau kebanyakan dari mereka itu bersifat pasif. Nah, kalau kita sudah dipercayakan sebagai ketua, maka kita harus bertanggung jawab atau kita harus menjalankan amanah kita sebagai ketua. Jadi kalau kita sudah diangkat menjadi ketua, maka kita harus memimpin dari organisasi atau kelompok tersebut. Nah, jangan sampai keluar karena tidak ada yang mau bekerja. Maka pilihan yang tepat atau skor yang tertinggi itu ada poin C, berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab. Nah, sekian pembahasan untuk materi kompetensi manajerial khususnya bagian komunikasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.